Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel excelforbusiness.com. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengonlinekan file Excel yang ada di komputer kita sehingga kita bisa akses dan edit filenya secara online dimanapun kita berada, bahkan ketika kita tidak menggunakan komputer kita sendiri. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman selama ini mengira bahwa Excel itu hanya bisa diakses dan diedit secara lokal pada komputer kita, ya. Tapi ternyata Excel yang buatan Microsoft ini sudah bisa go online, alias bisa diakses dan diedit secara online. Jadi, Microsoft ini punya fasilitas penyimpanan data online atau cloud storage yang namanya Microsoft OneDrive, yang tidak hanya bisa digunakan untuk menyimpan data, tapi juga bisa digunakan untuk mengakses dan membuat file-file dari Microsoft Office, ya, seperti Excel, Word, PowerPoint, dan lain-lain. Tapi yang ini adalah versi online atau web versionnya. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan Microsoft OneDrive ini? Nah, caranya mudah banget. Ya, pertama-tama kali teman-teman hanya perlu buat akun di Microsoft, ya. Jika memang belum punya akun sebelumnya. Nah, kalau misalnya sudah punya, ya maka tinggal login aja begitu, ya. Dan Microsoft ini menyediakan penyimpanan sebanyak 5 GB secara gratis, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh lebih dari itu, lebih dari 5 GB gitu, ya, maka ya harus berlangganan dan itu berbayar. Oke, kita langsung praktekkan saja, ya. Pada browser, ya, kita cari, kita googling aja langsung OneDrive gitu, ya, OneDrive. Oke, nah nanti akan muncul ini, ya, web dari Microsoft, ya, itu diklik aja. Oke, nah nanti akan diminta nih mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Kita pilih aja bahasa Indonesia. Nah, ini kan nanti ada tombol buat akun gratis, ya, atau lihat paket dan harga jika memang ingin berlangganan, ya. Nah, kita coba buat akun gratis. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan email, ya, atau nomor HP gitu, ya, atau buat email baru, ya, dari Outlook atau Hotmail, ya. Nah, kemudian tinggal teman-teman isi aja emailnya atau nomor HP, lalu buat passwordnya, ya, lalu ikuti saja perintah-perintah yang diminta oleh Microsoft untuk membuat akun, ya. Itu tinggal diikuti aja, mudah kok. Nah, nanti setelah teman-teman bisa login, maka teman-teman akan masuk ke dalam halaman OneDrive yang teman-teman sendiri begitu, ya. Nanti tampilan defaultnya adalah seperti ini, ya. Lalu, ya, maka langsung aja masukkan filenya, file dari teman-teman itu masukkan ke dalam Microsoft OneDrive, ya. Ya, di-upload ke Microsoft OneDrive. Nah, nanti kalau sudah muncul filenya, maka teman-teman tinggal klik aja gitu. Klik, nah nanti maka akan muncul file Excel-nya, tapi di Excel online, ya, atau web versionnya, ya. Ini di dalam webnya tuh, ya. Jadi tidak masuk ke aplikasi Excel yang ada di komputer kita, tapi langsung masuk ke webnya begitu, ya. Nah, ini semua tampilannya sama teman-teman, ya, dengan file Excel yang biasa gitu, ya, Excel yang ketika kita buka Excel di komputer kita gitu, ya. Ini semua tampilannya sama. Nah, tapi memang Excel online dengan Excel offline atau yang Excel yang terinstall di komputer kita itu ada sedikit perbedaan, ya. Tapi saya nggak akan membahas semua perbedaan itu gitu, ya. Saya hanya membahas perbedaan yang terhadap ini apa namanya template ini gitu, ya. Pada contoh ini adalah template Retail Business Tools begitu, ya, teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman apa namanya ingin menambah baris baru, ya, pada baris terakhir ini, biasanya kalau pada Excel offline itu tinggal diklik kanan pada baris terakhir, klik kanan, terus sisipkan, ya, atau insert. Nah, insert table row below biasanya kalau di Excel offline gitu, ya. Tapi pada Excel online ini tidak ada pilihan insert table row below begitu, ya, tidak ada.
Yang ada adalah menyisipkan baris di antaranya gitu. Di antara baris yang ada ini kita sisipkan di antaranya. Jadi bukan membentuk baris baru di bawahnya, tapi baris di antaranya. Seperti ini. Nah, jadi dia malah menimbulkan baris di tengah-tengah gitu ya, antara baris terakhir dengan baris sebelumnya. Nah, bukan itu yang kita inginkan gitu kan. Nah, terus opsi kedua adalah yang pada Excel offline gitu ya. Itu juga kita bisa langsung mengetikkan konten yang ingin kita inginkan pada baris baru. Nah, maka pada Excel online ini kita bisa melakukan opsi yang kedua itu, yaitu langsung mengetikkan konten yang kita inginkan pada baris baru gitu ya. Misalkan ini. Nah, maka dia otomatis akan membentuk baris yang baru ya. Ini sudah bisa drop down segala macam gitu ya. Begitu juga selanjutnya, kalau misalnya ini masukkan baris yang selanjutnya, ya tinggal langsung klik aja ketik konten yang diinginkan. Maka dia akan otomatis membentuk baris yang baru. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian jika misalkan teman-teman ingin membagikan file ini ke tim teman-teman yang mungkin beda komputer gitu misalkan, terus kemudian atau bahkan dia beda lokasi, ya maka ini tinggal ini aja, klik ini nih pada bagian kanan atas, klik bagikan ya, atau share pada bahasa Inggrisnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman bagikan kepada spesifik orang ya, orang secara spesifik. Nah, itu dengan memasukkan emailnya masing-masing, nanti mereka akan menerima email link untuk bisa mengedit file ini. Atau teman-teman juga bisa milih ini ya, anyone with the link can edit. Berarti artinya siapapun yang memiliki link ini, link yang teman-teman bagikan, maka mereka bisa mengeditnya. Nah, ini juga bisa dipilih sebenarnya. Kita mengizinkan mereka untuk ngedit atau tidak ya. Kalau misalkan kita tidak izinkan untuk mengedit, maka orang yang dengan link ini hanya bisa melihat datanya saja tanpa bisa mengedit begitu ya. Jadi ada dua pilihan. Tinggal teman-teman membagikan link ini ke siapapun yang punya link ini, maka bisa buka dan edit ya, atau ke spesifik orang gitu ya dengan email begitu ya. Nah, ini kita cobain aja dengan anyone, dengan copy linknya ya, anyone with link can edit. Nah, ini sudah terbentuk linknya. Nah, ini tinggal linknya kita bagikan ke tim kita gitu ya. Ini saya coba buka di browser yang lain. Nah, ini sudah terbuka di browser yang lain ya. Ya, dianggap aja ini tim teman-teman sekalian. Oke. Nah, ini kan masih viewing statusnya. Kalau misalkan statusnya viewing begini, maka kita tidak akan bisa mengedit begitu ya. Tuh, tidak bisa mengedit. Nah, kalau ingin mengeditnya, maka kita ubah nih status viewingnya jadi editing. Nah, kalau sudah editing begini statusnya, berarti kita bisa mengeditnya. Nah, misalkan tim teman-teman ini di lokasi lain gitu, dia mengedit atau menginput order, misalkan dia melakukan pembelian gitu ya, BL10 misalkan. Oke. Nah, ini maka sudah muncul baris baru ya, baris baru. Nah, maka teman-teman bisa ngelihat dari sisi teman-teman sendiri ya. Nah, maka ini sudah muncul nih tuh BL10 ya, yang diisi oleh G nih ya, ini guest ya, karena dia tadi tidak login, link itu tidak login, maka di sini muncul guest, sedang digunakan oleh guest gitu ya. Nah, dari sisi ini pun, dari sisi kita pun ya, misalkan dia masih hanya menginput BL10-nya, nah ini kita juga di sini bisa menginput tanggal misalkan gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Nah, maka kita akan melihat di tim kita itu, maka sudah terinput tanggalnya ya. Nah, ini diisi oleh saya gitu ya. Begitu. Kalau misalnya ini, nah ini diisi, ini ada guestnya yang lagi melihat di sana. Begitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya jika teman-teman ingin print ya, ingin mengprint invoice atau purchase order, ya maka caranya sebenarnya sama. Nah, pada invoice ini teman-teman maka tinggal
klik Ctrl atau Ctrl P ya, atau langsung di sini file terus cetak. Nah, cetak, maka muncul untuk preview ya, preview untuk di printnya. Nah, muncul ya. Nah, ini masih terpotong. Kenapa masih terpotong? Karena kami men-setting untuk halaman ini dengan kertas ukuran A4, sementara ini adalah default dari Excel online itu adalah letter ya. Maka kita ganti dengan ukuran A4. Nah, maka akan muncul langsung ya tanpa terpotong. Karena ini pas untuk ukuran A4. Nah, langsung tinggal klik cetak aja. Begitu ya teman-teman ya. Sementara itu yang bisa kami sampaikan ya untuk tutorial menggunakan Microsoft OneDrive dan Excel Online untuk mengeditnya secara online dimanapun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.